Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat, bapak ibu, saudara-saudari, salihin salihat, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semuanya untuk menghadiri majelis ilmu yang kita harapkan kita mendapatkan kebaikan darinya. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan pertolongan untuk kita dapat memahami ilmu yang kita pelajari pagi hari ini, dan semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk kita mengamalkannya dalam keseharian kita. Semoga setiap amalan yang dibekali dengan ilmu menjadi amalan yang absah dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di akhirat. Kita memohon kepada Allah keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan kita memohon keistiqomahan dalam amalan dan dalam keimanan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Kajian kita pagi hari ini tidak melanjutkan kajian kitab 38 sahabat yang dijamin masuk surga, melainkan kita mengangkat tema khusus karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang istimewa, yaitu bulan Zulhijjah, di mana di dalam bulan Zulhijjah ada satu ibadah yang disunnahkan dan ditekankan oleh syariat, yaitu ibadah berkurban. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berikhtiar untuk membahas fikih kurban atau fikih udhiyah secara rinci. Kemudian nanti semoga ada waktu untuk sesi tanya jawab bagi bapak atau ibu yang ingin menanyakan tentang fikih seputar udhiyah atau berkurban. Kita mulai terlebih dahulu dari definisi tentunya. Udhiyah itu berasal dari kata dohwah. Dohwah itu waktu setelah terbit matahari, sebelum syuruk. Itu ada satu waktu namanya dohwah. Dohwah, waktu setelah terbit matahari, setelah terbit sebelum syuruk. Jadi tuluk, terbit, kemudian dohwah beberapa menit setelah terbit, kemudian syuruk, baru kemudian masuk waktu duha. Jadi udhiyah, ya, ibadah udhiyah kita berkurban itu makanya disebut Idul Adha. Ya, adha atau udhiyah itu berasal dari kata dohwah. Waktu setelah matahari terbit, nah itu dohwah, ya. Kenapa dinamakan itu? Karena memang berkurban itu utamanya waktunya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha yang harus disegerakan, dan kemudian di waktu itulah ibadah kurban dilaksanakan. Secara pengertian istilah atau secara pengertian syar'i,
Definisi ibadah udhiyah itu ma yudbahu minan na'am taqarruban ilallah azza wa jalla min yaumin nahri ila ayyamit tasyrik. Segala sesuatu yang disembelih dari binatang ternak dalam istilah syar'i, ibadah kita kepada Allah apapun bentuknya, kalau menyembelih binatang ternak maka hanya berkutat pada 3 binatang ternak saja. Yang pertama unta, yang kedua sapi atau sejenisnya, kerbau boleh, dan yang ketiga kambing, baik kambing Jawa maupun kambing domba. Semua ibadah di dalam Islam kalau kaitannya dengan sembelihan binatang ternak maka 3 ini. Jadi ayam tidak termasuk. Ya, walaupun ada perkataan, tidak dipungkiri, ada perkataan Ibnu Abbas yang memperbolehkan seseorang yang tidak mampu membeli kambing untuk menyembelih ayam. Tapi ini perkataan yang tidak dikenal oleh para ulama, gitu ya. Jadi jangan sekali-kali kita nyembelih ayam, gitu ya, untuk ibadah kurban. Tapi kembali lagi, kalau disebut an'am atau na'am, bahimatul an'am, maka ya 3 itu. Kalau tidak unta, sapi, ya kambing. Ma yudbahu minan na'am, segala sesuatu yang disembelih dari binatang ternak 3 tadi, taqarruban ilallah, semacam-mata untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, min yaumin nahri, dari hari nahar itu tanggal 10 Dzulhijjah, illa ayyamit tasyrik, sampai selesainya hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, itu pengertian secara istilahi, ya. Nah, itu definisi yang disebutkan oleh para ulama ketika mendefinisikan ibadah kurban atau ibadah udhiyah. Dua-duanya dikenal oleh para ulama. Kurban itu dari kata koruba, artinya ya bertakorub kepada Allah, mempersembahkan sembelihan untuk dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau udhiyah tadi berasal dari kata dohwah tadi. Kemudian hukumnya, ya, dalam madhab kita, madhab Syafi'i, menghukumi ibadah kurban ini adalah ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah. Jadi hukumnya tidak wajib, walaupun di sebagian madhab yang lain ada yang mewajibkan, tapi yang kuat di madhab kita hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassu min sya'rihi wa basharihi syai'a." Jika tanggal 10 sudah tiba, 10 Dzulhijjah maksudnya, wa arada ahadukum, dan seorang di antara kalian ingin, nah ada kata arada itu kan ingin, an yudhhiya, ingin menyembelih hewan kurban, ingin berkurban, fala yamassu min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka hendaknya dia tidak menyentuh rambut dan kukunya sedikit pun. Maksudnya ada sunnah menjaga rambut dan kuku untuk tidak dipotong sampai binatang korbannya disembelih. Tapi pembahasan kita bukan itu. Pembahasan kita dari konteks hadis ini kita tahu ada kalimat man arada an yudhhiya, barang siapa yang ingin di antara kalian untuk menyembelih. Artinya kalau ingin itu berarti kan tidak wajib. Yang mampu silahkan berkorban, yang tidak mampu berarti tidak wajib, ya. Dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa hukum berkorban itu tidak wajib, tapi sunnah, ya. Karena kalau wajib konsekuensinya kalau kita tinggalkan berarti kita berdosa, ya. Nah, maka hukumnya sunnah. Kemudian setelah hukum, ya, dalil disyariatkannya jelas lengkap di dalam Al-Quran, ada di surah Al-Kautsar ayat kedua, dia fasolli li rabbika wanhar, dan berdoalah, ya, kepada Rabbmu, kemudian inhar itu, dan sembelihlah hewan kurbanmu, ya. Dalam hadis juga diriwayatkan zabaha Rasulullah kabsyaini amlahaini aqranaini.
Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing yang amlahaini itu warna bulunya dominan putih, ya. Jadi kambing yang biasa disembelih Rasulullah itu warnanya putih, ya ada hitamnya tapi tidak banyak. Akrona ini yang mana bertanduk, ya, bertanduk. Ya, nah ini kan dalil bahwa Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, ya. Dan dari hadis Ibnu Umar juga disebutkan aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah asra sinin yudhi. Rasulullah selama hidup 10 tahun di kota Madinah, Rasulullah senantiasa berudhiyah atau berkurban dalam hadis riwayat Tirmidzi. Secara ijma', dalil ijma' juga para ulama sepakat bahwa ibadah kurban itu ibadah yang disyariatkan dalam Islam, ya. Itu dalil-dalil ketika kita menyatakan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan. Kemudian syarat pengkurban, ini penting untuk diketahui. Seorang pengkurban atau mudhohi, orang yang berkurban, sohibul kurban kalau bahasa kita, ya, itu harus ada syaratnya. Syaratnya 4. 1, dia seorang muslim. Artinya kalau dia tidak muslim, dia tidak sah kurbannya, ya, tidak sah. Kemudian yang kedua, dia harus seorang yang balik. Jadi yang mendapatkan pahala kesunahan berkurban itu orang yang balik. Kemudian yang ketiga adalah hur atau merdeka, ya, merdeka. Jadi sunnah berkorban itu untuk orang merdeka, bukan untuk budak. Yang keempat, dia seorang yang mustati. Mustati itu mampu, ya, mampu. Makanya kalau ditanya, boleh tidak berkorban tapi hutang, ya. Nah, di antara batasan mampu itu ketika dia memiliki kelebihan harta untuk berkorban. Kebutuhan hariannya tercukupi, kemudian dia punya harta lebih untuk berkorban, berarti dia mampu. Kalau dia harus berhutang, ya, kalau dia harus berhutang, maka sejatinya tidak ada kesunahan untuk berkorban, karena berarti dia tidak memenuhi syarat mampu, gitu ya. Kalau kaitannya sah atau tidak, sah-sah saja. Tapi kaitannya apakah dia disunahkan untuk berkorban, dia tidak memenuhi syarat untuk berkorban. Nanti ada pertanyaan lagi seperti ini. Ini saya masukkan masalah-masalah yang dibahas ulama, ya, dalam kaitannya hal ini. Mana yang harus didahulukan, bayar hutang atau berkorban dulu? Ini ya, orang-orang yang punya hutang, kelihatan wajah-wajahnya nih, ya. Ya, ya. Nah ini yang mana dulu ini, ya? Bayar hutang atau korban dulu? Para ulama mengatakan kalau hutangnya jatuh tempo di saat hari berkorban, maka membayar hutang harus didahulukan, karena membayar hutang itu hukumnya wajib, berkorban hukumnya sunnah. Jika pembayarannya belum jatuh tempo dan dia bisa mengukur diri bahwa ketika jatuh tempo dia mampu membayar, maka boleh. Misalnya jatuh temponya masih 3 bulan. Hari ini kita punya sejumlah harta untuk berkorban, uang 3 juta untuk beli 1 kambing misalnya. Dan kita ukur, ya, utangnya insya Allah nggak sampai 3 juta, misalnya 2,5 juta, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita mengukur diri bisa mendapatkan uang seperti sejumlah itu, maka boleh, gitu ya. Nah itu yang disebutkan oleh para ulama. Itu syarat pengkorban 4. Kemudian di antara yang dibahas juga oleh para ulama, ini yang inti-inti saja, nanti kita banyak berdiskusi saja, adalah syarat binatang ternaknya. Syarat apa? Binatang ternaknya. Syarat binatang yang sah untuk disembelih, ya. Syarat binatang yang sah untuk disembelih, bukan syarat binatang ternak, ya. Syarat binatang yang disembelih. Syaratnya yang pertama harus bahimatul an'am, harus binatang ternak. Ya tadi di antara 3 kali tadi, unta, sapi atau kambing.
Kalau unta umurnya harus ya di atas, kalau unta, sebelumnya satu harus binatang ternak. Kalau unta itu bisa untuk 7 bagian, umur nanti kita bahas terakhir, bisa untuk 7 bagian. Sapi bisa untuk 7 bagian. Kambing hanya untuk 1 bagian, 1 orang maksudnya, hanya untuk 1 orang. Tidak bisa kambing urunan 5 orang, tidak bisa. Kambing hanya 1 orang. Kalau sapi boleh 7, maksimal 7 ya. Artinya kalau kurang daripada itu juga boleh. Misalnya 2 orang urunan beli sapi, harga 20 juta, 10 juta, 10 juta boleh. Yang penting maksimal tuh 7. Unta juga demikian. Kalau nanti kita temukan kasus misalnya anak kita di SD, 1 kelas urunan beli kambing. 1 kelas ada 35 orang, urunan beli kambing 1. Mau kurban atas nama murid-murid kelas 6B. Sah tidak kurbannya? Kurbannya tidak sah. Ya. Dia tetap mendapatkan pahala latihan berkurban, pahala ikut meramaikan syiar, pahala ngajari mereka untuk menabung untuk bisa beribadah. Dalam hal ini belajar ibadah kurban, dapat pahala, tapi tidak dapat pahala udhiyah. Ya, maka bagaimana solusinya? Win-win solutionnya. Win-win solutionnya kalau misalnya memang 35 anak mau urunan, misalnya 100.000, jadinya 3.500.000, dapat 1 kambing, maka kambingnya ini biar dapat pahala berkurban, dihadiahkan kepada wali kelasnya misalnya, atau dihadiahkan kepada ustadznya atau ustadzahnya 1 orang, atau kepada kepala sekolahnya, terserah ya, yang mungkin punya andil dalam pembelajaran mereka, punya jasa yang baik untuk ilmu yang mereka sampaikan untuk anak didiknya. Nah, itu diberikan, diakadkan atas nama 1 orang. Kemudian agar anak-anak didiknya mendapatkan pahala, maka seorang yang membawa nama kambing ini tadi boleh meniatkan untuk tasyrikus thawab namanya. Tasyrikus thawab itu mengikutkan atau membagikan pahala kepada murid-muridnya. Nah, itu boleh. Seperti itu. Nah, itu malah dapat pahala kurban ya. Ala kulli hal intinya unta 7, sapi 7, kemudian kambing 1. Kemudian itu yang syarat pertama ya. Dia harus binatang ternak. Jadi tidak boleh ayam, bebek, tidak boleh ya. Dia harus kalau enggak unta, sapi, kambing. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah umur. Nah, ini maksud saya yang tadi. Syarat kedua umur. Kalau unta, maka umurnya harus 5 tahun masuk tahun ke-6. Kalau sapi, umurnya 2 tahun masuk tahun ke-3. Ya. Kalau kambing, umurnya 2 tahun. Nah, ini kambing ini dibagi, kambing Jawa sama kambing domba. Kalau kambing Jawa, maka umurnya 2 tahun masuk tahun ke-3. Ya, masuk tahun ke-3. Kalau domba itu 1 tahun, ya, atau sebelum 1 tahun yang penting sudah poel, ya, atau sebelum 1 tahun yang penting sudah poel, ya. Lah masalahnya itu kalau manusia punya akte kelahiran, ya. Kalau kambing ini kan kita tidak tahu lahirnya tanggal berapa, tidak pernah ulang tahun juga, ya kan? Sehingga untuk menentukan ini 2 tahun itu dari mana, 1 tahun ini dari mana, ini agak repot. Maka caranya adalah tadi, lihat poelnya. Kalaupun belum poel tapi sudah 1 tahun atau 2 tahun untuk kambing ya, maka caranya cukup kita lihat siapa penjualnya. Kalau penjualnya adalah seorang muslim, dia seorang yang amanah, sudah cukup bisa untuk kita percayai bahwa dia ini kambingnya sudah lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Cukup percaya dengan seorang muslim yang amanah. Atau kita tanyakan kepada ahlinya. Kalau bahasa kitanya siapa? Belantik ya. Tanyakan kepada belantik yang dia tahu, dia punya ilmu terawang, ini kita umurnya itu. Ya, lah itu.
karena memang ahlinya itu sudah cukup, ya sudah cukup. Nah itu yang kedua, syarat kedua soal umur. Kemudian yang tiga, ya terbebas dari cacat. Nah ini yang perlu agak rinci kita pembahasannya. Si hewan ini harus terbebas dari cacat. Patokan cacat itu apa? Patokan cacat itu segala sesuatu yang mengurangi kuantitas dagingnya atau anggota badan yang bisa dimakan. Patokannya apa? Kecacatannya ini mengurangi kuantitas daging atau mengurangi anggota badan yang bisa dimakan. Ya, misalnya yang di dalam hadis Rasulullah di arba'atun la yajzina, ya ada 4 hal yang membuat kambing itu kalau disembelih dia tidak sah sebagai hewan kurban. Yang pertama al-aura. Al-aura itu salah satu matanya atau kedua matanya itu tertutup putih. Bahasa kitanya apa ya? Juling atau buta bahkan. Nah, itu tidak sah. Maka kalau beli kambing atau beli sapi cek dulu matanya aurok tidak. Ya. Terus yang kedua arja. Arja itu pincang. Karena aurok itu kan bisa mengurangi kuantitas dagingnya karena dia bisa tertinggal dari teman-temannya ketika makan. Temannya tahu tempat makannya, dia tidak tahu tempat karena matanya ada gangguan. Itu kan berarti apa? Patokan yang tadi kita sebutkan mengurangi kuantitas daging sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua arja, pincang, ya dia larinya paling terlambat di antara teman-temannya, ya, itu mengurangi kuantitas daging juga, ya pincang, ya. Makanya kalau panjenengan beli hewan kurban pastikan hewan kurban itu sampai di tempat penyembelihan itu dalam kondisi aman. Jadi akadnya dengan si penjual itu sampai tempat kurban, ya. Dan Anda harus mengamanahkan kalau tidak menyembelih sendiri berarti kan mewakilkan. Nanti pembahasan panitia akan kita bahas lagi setelah ini. Panitia kurban itu kan wakil kita dalam menyembelih. Maka harus memastikan hewan kurban kita aman sampai hari penyembelihan. Karena nanti kalau misalnya Anda sudah belinya tidak pincang, kemudian ketika diturunkan dari truk karena tidak hati-hati dia jatuh, kemudian dia pincang atau kejepit pintu atau apapun itu pincang, maka itu tidak sah. Tidak sah. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau masih dipegang sama penjual, akadnya sampai tempat, maka penjual harus mengganti dengan kambing yang senilai dengan kambing yang kita beli atau sapi yang senilai dengan sapi yang kita beli. Kalau sudah di panitia, berarti panitia juga bertanggung jawab karena apa? Panitia itu kan amin, wakil kita dalam melakukan ibadah, berarti wakil itu dia harus punya sifat amanah. Kalau amanah itu barangnya rusak berarti dia harus ganti, ya. Jadi ini yang harus jadi catatan. Yang kedua, yang ketiga marid. Marid itu sakit, ya. Tidak bersumsum. Jadi kurus banget. Kambing yang kurus banget, tidak bersumsum atau karena dia sakit, maka itu tidak boleh jadi apa? Tidak sah jadi hewan sembelihan. Kemudian jarbak itu bernanah, kudisan, ya sakit kulit. Kenapa Ustaz? Kan dagingnya masih apa? Dagingnya kan masih banyak Ustaz. Loh, kulit itu sesuatu yang bisa dimakan. Ya, maka semua yang mengurangi tadi itu ya, mengurangi anggota badan yang bisa dimakan itu termasuk kategori cacat, gitu ya. Makanya harus dicek kesehatannya. Ya, kalau hari ini kan sering ada wabah ya, wabah sapi di lidahnya, kemudian di kulitnya. Nah, itu harus dicek betul. Terhindar dari kecacatan ini karena pengaruhnya bukan di banyak atau sedikitnya daging, sehat atau tidaknya, bukan hanya itu, tapi soal keabsahan binatang ini dijadikan hewan kurban atau tidak. Dan yang kelima majnunah. Majnunah itu kambing gila. Kambing gila itu ya dia muter-muter sendiri, dia nggak berarah gitu ya. Kadang kan kita lihat itu seperti itu. Nah ini tidak sah, ya. Kenapa kok tidak sah? Ya karena mempengaruhi kuantitas daging, ya.
kuantitas dagingnya mungkin dia jadi nggak beraturan makannya, jadi berpengaruh kepada kuantitas dagingnya, sehingga kemudian tidak sah. Ya. Begitu juga kambing yang sedang hamil. Kambing yang sedang hamil tidak sah karena tadi ya, dia memang tidak cacat tapi masuk kategori mengurangi kuantitas daging. Ya. Boleh tidak berkorban dengan hewan korban yang betina? Boleh tidak? Boleh, sah, ya, sah. Tapi memang dalam kitab-kitab fikih Syafi'i itu yang afdol memang yang jantan. Apalagi kemudian kalau yang betina ternyata hamil, nah itu tidak sah. Ya, tapi selama tidak hamil maka sah. Tapi kalau mau afdol maka yang jantan itu lebih afdol, gitu ya. Begitu juga dibahas oleh para ulama apabila ada bagian tubuhnya yang terpotong, misalnya telinganya terpotong. Telinga terpotong sah tidak jadi binatang korban? Masuk patokan yang di atas tadi enggak? Telinga bisa dimakan, ya. Bisa sop telinga kan, ya. Maka termasuk yang cacat. Begitu juga yang lahir tanpa telinga, tidak sah dijadikan binatang kurban. Dia sah untuk dimakan dalam artian kalau disembelih biasa, di sate, untuk haflah, untuk acara itu sah. Tapi kalau khusus untuk ibadah kurban ini harus ada syarat ketiga, dia terbebas dari cacat. Ya. Nah itu hal-hal yang disebutkan oleh para ulama masuk dalam kategori cacat. Ya. Kalau tanduknya terpotong, dia kelahi sama kambing yang lain, kemudian tanduknya itu patah, sah tidak? Lihat patokannya saja. Patokannya apa? Mengurangi kuantitas daging enggak tanduk? Termasuk mengurangi anggota badan yang bisa dimakan enggak? Tanduk jenengan presto enggak? Ya. Ya, kan enggak dimakan tanduk kan? Enggak bisa ditengkleng kan tanduk itu. Ya, berarti tetap sah, ya. Tetap sah. Begitu juga kambing yang sanglir. Sanglir tahu? Kambing atau binatang ternak yang tidak punya telur di kemaluannya, ya, atau telurnya tidak lengkap, ya, itu namanya kambing sanglir, atau yang dia dikebiri, ya, dikebiri secara sengaja, maka itu sah. Ya, kenapa? Karena yang tidak punya telur itu dalam dunia perkambingan, ya, itu katanya dagingnya lebih enak dan lebih banyak, ya, karena dia tidak dia terkebiri, artinya tenaganya tidak habis untuk urusan bahasanya, ya Bapak Ibu tahu lah maksud saya. Jadi tenaganya itu malah full gitu ya. Karena tidak terporsir untuk masalah itu gitu ya. Jadi sanglir atau tidak punya telur itu sah, ya, sah. Nah itu 3 hal yang penting untuk diperhatikan soal kaitannya binatang kurban. Kemudian yang juga dibahas oleh para ulama adalah niat dalam berkorban. Karena ibadah kurban itu hukumnya sunnah, maka ketika kita niat berkorban maka itu jadi ibadah sunnah. Kecuali berubah jadi wajib kalau kita niatkan nazar, ya, kita niatkan apa? Nazar. Ya Allah, tahun ini saya bernazar untuk berkurban 1 ekor kambing. Nah, ketika kita sudah nazar, ikrar nazar seperti itu, maka hukumnya jadi wajib. Kalau wajib, berarti konsekuensinya apa? Ya wajib, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dosa. Ya, dan wajib menggantinya, ya, mengganti. Kalau tidak bisa tanggal 10 ya tanggal 11, 12, 13. Kalau tidak bisa, ya, kalau dia sudah kadung ngomong tahun ini sampai tanggal 13 dia tidak berkorban, maka dia harus membayar kafaratul yamin, harus bayar kafarat sumpah. Nazar dan sumpah itu sama, ya. Jadi harus bayar kafarat sumpah. Kafarat sumpahnya diantaranya apa?
memberi makan 10 orang miskin, kalau tidak mampu memberi pakaian 10 orang miskin, kalau tidak mampu puasa 3 hari, ya. Puasa 3 hari. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lah, apa bedanya kurban sunnah dan kurban wajib? Kalau kurban sunnah, maka bagian daging yang dihasilkan dari penyembelihan itu sahibul kurban hanya wajib memberikan kadar yang pantas untuk fakir miskin. Jadi yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu satu hewan kurban itu diberikan ke 3 pihak. Pihak yang pertama fakir miskin, pihak yang kedua adalah sahibul kurban atau keluarga mudhohi, keluarga pengkurban. Jadi boleh kita mengambil sebagian daging untuk diri kita sendiri yang mengkurban. Yang ketiga, hadiah untuk kaum muslimin, hadiah untuk saudara kita. Lah, kalau kurbannya adalah kurban sunnah, ya, kurban yang pada umumnya kurban sunnah, maka harus ada kadar wajib diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak diberikan kadar wajib fakir miskin, maka kurbannya tidak sah. Ingat ya, jadi harus ada kadar untuk fakir miskin. Misalnya satu kambing harga 3 juta itu biasanya berapa kilo daging, Pak? Ada yang belantik di sini atau ada yang ini? 15 kilo itu daging semua? Enggak kan? Mungkin kalau 15 kilo enggak daging semua ya. Misalnya kalau dagingnya dapat misalnya 6 kilo bersih, daging bersih. Nah, maka kadar yang pantas untuk diberikan fakir miskin itu 1 kilo atau 2 kilo. Dan harus daging, tidak boleh jeroan. Khusus yang fakir miskin tadi wajib keluar. Yang lainnya silahkan bagikan untuk kaum muslimin dan untuk kita. Itu kalau Kalau kurban sunnah. Kalau kurban wajib, nazar tadi, maka orang yang berkurban tidak boleh menerimanya. Karena dinazarkan untuk kurban semua. Ya, jadi semuanya dikasihkan kepada fakir miskin dan kaum muslimin, gitu ya. Lah saya berarti kalau nazar tidak boleh makan kambing Ustaz, Idul Adha. Boleh dari daging kambing lainnya. Misalnya Anda Anda adalah jamaah masjid yang dapat bagian dari masjid, lah itu boleh. Tapi dari kambing kita sendiri tidak boleh. Kalau nazar kalau niatnya adalah nazar, begitu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami agar ketika ini untuk panitia maupun untuk pengkorban ya. Kalau Anda seorang pengkorban maka akadnya ke panitia harus jelas. Ya. Dan Anda harus memilih panitia yang amanah. Untuk panitia, saya sering katakan untuk panitia, kalau Anda seorang ketua panitia kurban di masjid Anda, maka jangan megang pisau. Enggak usah megang golok, enggak usah megang pisau, enggak usah megang kampak ya. Tugas Anda memastikan bahwa setiap hewan kurban itu terdistribusikan peruntukannya dengan tepat. Artinya misalnya di masjid kita ada 5 sapi yang daftar, maka harus pastikan sapi pertama ini keluar bagian dagingnya untuk fakir miskin dulu. Dikeluarkan. Karena ini untuk keabsahan kurbannya ini. Kemudian dikeluarkan untuk saibul. Karena ada panitia kurban itu yang jahil soal masalah fikih udhiyah ini, tidak tahu ilmunya. Akhirnya 4 dipotong, bagi-bagiin, 1 disisain untuk panitia. Untuk jamaah, kan ada yang begitu. Enggak kayak gitu hadirin. Ya, jadi setiap sohibul kurban bersama namanya harus keluar untuk fakir miskin dulu. Ya. Baru untuk sohibul kurban sesuai dengan dagingnya. Sesuai dengan hewannya, sesuai dengan hewannya. Satu-satu disendirikan. Maka ini harus ada manajemen yang baik ya di kepanitiaan itu. Dan sekali lagi, panitia itu wakil orang yang beribadah. Ya, sunnah berkorban itu seharusnya yang mengkorban itu disunahkan adalah si pemilik kambing atau si pemilik sapi. Kalau dia tidak mampu boleh diwakilkan, ya. Khusus perempuan dianjurkan untuk diwakilkan. Jadi perempuan jangan sekali-kali nyoba nyembelih sendiri.
Wakilkan itu lebih sunnah, lebih apa? Lebih dianjurkan. Atau orang yang buta diwakilkan, atau orang yang tidak tahu ilmu cara menyembelih. Ya, nyembelih itu yang dipotong apanya ini. Nah, dia harus tahu ilmunya, ya, harus saluran nafas, harus saluran makannya harus betul-betul putus, ya. Nah, itu boleh diwakilkan. Lah, kalau Anda termasuk yang mewakilkan, maka Anda harus memilih wakil yang amanah. Ya. Karena wakil itu sifatnya tadi amin, dia harus seorang yang amanah, gitu. Kemudian pembahasan yang lain yang juga dibahas oleh para ulama adalah bolehkah kita menjual daging kurban? Ya. Kata Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka fala udhiyata lah, maka tidak sah hewan kurbannya. Maka ini hati-hati panitia nih ya. Jangan menjual hewan kurban kemudian menjual kulit hewan kurban kemudian hasilnya dijadikan operasional. Ini tidak boleh. Ya. Atau hasilnya untuk mengupah jagal, tidak diperbolehkan. Kemudian yang boleh apa? Diberikan kepada fakir miskin. Kalau tidak adil gimana Ustaz? Caranya Anda menjadi pihak ketiga. Biasanya kan ada pengepul kulit tuh, datang ke masjid kita, fakir miskin dihadirkan, Anda menjual di hadapan sebagai wakil si fakir ini untuk menjual, hasilnya diberikan kepada fakir miskin. Ini boleh. Ya, tapi kalau orang yang berkorban menjualnya maka tidak boleh. Maka kalau nggak gitu, tidak ada uang operasional, ya sudah dari awal diakatkan uang operasional, Pak. Misalnya bagian sapi 3.100.000, ya, operasional 50.000 misalnya begitu. Sehingga apa? Sehingga memang uang operasional itu ada sendiri, gitu ya, tanpa bercampur dengan uang sapinya, begitu. Sehingga tidak mengambil. Juga dibahas oleh para ulama, diharamkannya mengupah jagal dengan daging sembelihan, ya. Jadi tidak boleh mengupah jagal dengan daging sembelihan. Jadi harus dibagikan semua, tidak boleh memberikan sesuatu pun itu kepada penjagalnya. Ya, jadi jagal itu kalau mau diupah karena memang jasanya dia memang kerja jagal, ya diambilkan dari uang operasional. Adapun kalau dikasih daging itu bukan sebagai upah tapi sebagai tadi bagian kaum muslimin tadi. Ya, maka di tempat kita kadang-kadang ada yang ikut bantu mecel-mecel daging, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terus sebelum selesai dikasih voucher, ya kan? Nanti bisa ditukarkan dengan daging. Itu panitia harus fakih betul soal ini. Itu bukan upah mecel atau bukan upah motong-motong daging. Karena kalau mengupah kaum muslimin dengan itu, maka nanti pengaruhnya di daging kurbannya tidak sah. Maka itu apa? Itu ya tadi, itu hanya sekedar sarana untuk nukarkan daging, diambilkan dari kuota apa? Hadiah untuk kaum muslimin. Boleh kalau gitu. Ya. Boleh. Atau biasanya juga sebagian panitia mengumpulkan beberapa jumlah daging untuk dimasak, ya. Boleh atau tidak? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama, ya. Daging kurban itu dibagikan mentah atau telah selesai dimasak, sudah jadi makanan. Nah, ini dibahas oleh para ulama, ya. Daging kurban itu sah dijadikan ibadah kurban apabila dibagikan secara mentah, ya, secara mentah. Karena syarat daging itu harus nayyi itu mentah, bukan madbuh, bukan dimasak. Yang kedua harus torik itu segar. Karena kalau sudah dimasak, dikornet, ya, dikaleng-kalengin itu tidak memenuhi syarat, ya. Lah terus panitia yang masak tadi gimana? Panitia yang masak tadi, ya, win-win solutionnya dia boleh menerima daging mentah, kemudian masaknya itu diakatkan mewakili kaum muslimin memasakkan daging kurban yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Jadi dalam urusan fikih ini memang harus rinci akad-akadnya, ya.
Jadi bagikan dalam bentuk masakan itu bukan bagikan daging niatnya, tapi apa? Sudah mewakili kaum muslimin untuk masakkan, jadikan makanan, kemudian dimakan bareng dengan kaum muslimin, gitu ya. Kemudian satu masalah lagi yang juga dibahas para ulama, bolehkah membagikan daging untuk non muslim? Dalam mazhab kita ya tidak diperbolehkan, karena daging kurban itu hanya untuk kaum muslimin, jamuannya Allah untuk kaum muslimin ya. Tujuannya untuk memberikan memberi orang fakir dari kaum muslimin, dan diafatullah. Diafatullah itu jamuannya Allah untuk kaum muslimin. Walaupun sebagian mazhab seperti mazhab Hambali memperbolehkan, tapi kita pakai mazhab lokal kita, mazhab yang mayoritas di Indonesia, tidak boleh atau haram membagikan daging kurban kepada non muslim ya. Ini hal-hal yang dibahas oleh para ulama soal fikih udhiyah. Kemudian satu pembahasan lagi, bolehkah kita mengalokasikan hewan kurban kita ke daerah lain saat daerah kita atau kota kita ini sudah sangat banyak menumpuk hewan kurban ya. Sebagian pendapat ulama mengatakan harus di tempat kita hidup, tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk bisa berkorban di daerah yang masih minim penyembelihan di situ, dalam rangka satu syiar, yang kedua menghidupkan sunnah, yang ketiga mengedukasi umat. Karena di daerah-daerah pelosok itu ibadah kurban ini belum familiar hadirin ya. Maka ketika kita berkurban di daerah-daerah pelosok itu pahalanya double ya. Satu, dapat pahala syiar. Dua, ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Yang ketiga ya itu edukasi, biar orang itu nanti tahun depan bisa berkurban. Mereka bukan tidak punya uang, mereka kadang punya uang, tapi untuk berkurban ini sesuatu yang belum terbiasa. Kemudian yang keempat ya, ini bagian dari kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang di situ penting untuk kita dakwahkan. Ya, dan ini juga menjadi program kita. Al Husna juga ikut serta dalam hal ini. Kita kurban di pelosok, kita punya program berkurban di Pulau Buru ini. Ya, di Pulau Buru Maluku yang Masya Allah sudah jalan 4 tahun ini. Dan alhamdulillah itu sangat berpengaruh sekali, menguatkan saudara-saudara kita mu'allaf dan saudara-saudara kita yang berdakwah di sana ya. Itu Masya Allah kambing sapi di sana itu harganya masih murah sekali hadirin. Sapi sebesar 20 jutaan atau 22 juta di sini, itu di sana harganya cuman sekitar 11 juta ya. Jadi satu orang, ini sudah kebiasaan kita ya di beberapa majlis taklim. Alhamdulillah tahun kemarin 26 sapi dari Solo untuk Pulau Buru ya. Satu bagian hanya 1.600.000, operasionalnya 50.000. Kenapa butuh operasional? Karena di sana jalan itu belum bentuk jalan, harus melewati sungai, harus melewati ini ya, masuk ke hutan dan lain sebagainya. Dai-dai kita yang ada di sana, dan itu sangat membantu mereka.